Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aziza Novel Audi Cahya, mahasiswa Psikologi UIN Jakarta. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, khususnya yaitu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai merupakan lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil berwarna emas. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain, saling membantu. Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat digunakan untuk melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran digunakan untuk melambangkan perempuan. Dan warna merah memiliki arti keberanian dan kekuatan agar bangsa Indonesia terus maju. Makna rantai pada sila kedua Pancasila ini sebenarnya menggambarkan hubungan antar individu di Indonesia yang dilakukan secara adil dan beradab, sehingga hubungan masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih kuat. Secara keseluruhan, makna lambang rantai ini adalah bahwa kita sesama manusia harus saling membantu satu sama lain. Kita harus membantu tanpa melihat jenis, kelamin, latar belakang, suku, dan budaya. Rantai yang saling terkait ini juga mengartikan bahwa jika semua masyarakat bersatu akan menciptakan negara yang kuat pula. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Terdapat 10 butir pengamalan sila kedua yang berhasil dirumuskan oleh BPIP. Ke-10 nilai yang terkandung antara lain sebagai berikut. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contoh, tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama. Dua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Contoh, menghargai perbedaan antara satu sama lain. Kita harus menyadari bahwa kita hidup memang berbeda-beda, dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Jadi perbedaan itu memang ada, karena semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti kita yang maupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Tiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar tercipta hidup yang rukun. Contoh kedua, dengan mendengarkan dan berusaha memberi solusi jika ada orang lain yang bercerita tentang masalah mereka. Empat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Contoh, bersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur kepada masyarakat yang lain dan berpartisipasi dalam gotong royong untuk membangun jembatan dan sebagainya. Lima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Contoh, tidak boleh memperlakukan orang lain seenaknya sendiri dan tidak menghina, tidak mencemooh, memfitnah, dan menceritakan aib orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contoh, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Contoh kedua, saling tolong-menolong antar manusia. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh, memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita. Dan contoh kedua yaitu menjadi relawan dalam membantu menangani korban bencana alam. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. Contoh, sebagai manusia kita perlu menjunjung tinggi suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan karena kita hidup harus bersikap adil. Dan contoh kedua, memberikan informasi yang jujur dan benar kepada orang lain. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh, sebagai bangsa Indonesia, ketika saudara kita yang berada di jauh ada musibah, jadi kita harus menolongnya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Dan contoh kedua yaitu berpartisipasi menjadi relawan internasional, membantu saudara kita di luar negeri yang sedang mengalami krisis makanan dan kesehatan. 10. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh, manusia merupakan makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Perlu adanya saling membantu satu sama lain. Contoh kedua yaitu dengan menjadi anggota PBB ASEAN dan berpartisipasi dalam kegiatannya. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga dapat dimengerti. Baik, jangan lupa like, comment, and share. Thank you.